Kita lanjutkan bahwasanya tentang kisah Siti Hajar dijelaskan di sini bahwasanya subhanallah ya jibal faran maudi'u makkah al-an hadithni an tawakkul ummi Ismail wa tafwidha fi a'la wa aghlaq qimamit tawakkuli wa suwariha. Baik, coba ini penulis kitab mereka ingin mentakbirkan ya, kalau seandainya bisa diajak bicara, yaitu pegunungan daerah Mekah, diajak bicara, pegunungan daerah Mekah, coba ceritakan kepada kami bagaimana kisah tawakalnya Ummu Ismail, yaitu Siti Hajar. Wa fi sam'il ayyami yabqa sautu Ummi Ismail idzan la yudayyi'ana Allah. Kenapa? Karena dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, perkataan tersebut, kalau kamu serahkan saya dan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu idzan lan yudayyi'ana Allah. Jadi menggunakan apa? Dalam sebagian riwayat menggunakan lan. Lan ini untuk menafikan abad, lil abad, untuk yang selama-lamanya. Jadi ketika Nabi Musa minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya. Maksudnya selamanya sampai dunia berakhir, sampai dunia berakhir. Nah, jadi demikian keyakinan Siti Hajar sehingga mengatakan idzan lan yudayyi'ana Allah. Ini terukir sampai sekarang dan terngiang-ngiang di telinga para anbiya alaihimus salatu wassalam dan di telinga pengikut para anbiya alaihimus salatu wassalam. Coba lihat idzan lan yudayyi'ana Allah. Kehebatan tawakalnya Ummu Ismail, wahya la tara illa harratan multahibatan wa atshan man munhikan wa jahdan yahuddu wa radi'an yatalawa. Gimana? Ini di luar nalar. Seseorang dia bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di mana? Di tempat yang sangat asing, yang tidak ada sumber kehidupan dan tidak ada kawan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan menyusui anaknya. Jadi tingkat tawakal seperti apa yang dimiliki oleh Siti Hajar? Maka wajar kalau saya nanya ibadahnya, keluarganya Siti Hajar, Allah Subhanahu wa taala abadikan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tawaf di Baitullah ibadahnya siapa, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib sa'i ibadahnya siapa, Pak? Ibadahnya Siti Hajar. Karena pengorbanan satu keluarga. Nabi Ibrahim, istri, dan anak. Taib. Selanjutnya, bagaimana ketika setelah lama Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail? Ya, kurang lebih falama balagha ma'ahu sa'ya. Itu bisa jalan, bisa mencari manah sendiri ya, kurang lebih umurnya 13 tahunan lah. 13 tahunan. Setelah 13 tahun kurang lebih sebagian pendapat ahli sejarah mengatakan 13 tahun. Setelah 13 tahun lama tidak berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Ismail. Kan sudah rindu, Pak. Ya, ini kalau TKI dengan TKW yang ada di luar negeri itu 2 tahun aja, Pak. 2 tahun itu sudah ngobrol pakai video call, pakai telepon gitu kan. Itu rindunya pun nggak terbayang, nggak terbendung itu rindu untuk melihat musyahadah dengan anak gitu. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam nggak ada telepon, Pak. Tidak ada video call. Gitu kan? 13 tahun. Bisa dibayangkan kerinduan Nabi Ibrahim kepada anaknya bagaimana. Tapi kan memang julukan beliau Khalil. Jadi memang tidak ada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi sehingga kecintaan kepada siapapun sandarannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada keinginan demikian, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahyunya apa? Wahyunya melihat dalam mimpi bahwasanya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ketika bangun, wah ini mungkin mimpi saja. Kemudian tidur kembali. Mimpi tersebut terulang. Mimpi tersebut terulang.
kemudian tidur kembali. Kemudian terulang kembali 3 kali. Maka ru'yatul anbiya wahyun. Taib. Jadi mimpinya para nabi ini adalah wahyu. Nah, maka ini berarti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus berangkat ke Mekah. Nabi Ibrahim itu diizinkan untuk menengok anaknya, tapi hanya melihat saja, tidak boleh turun dari kuda. Tidak boleh turun dari kuda. Nah, setelah 13 tahun, akhirnya Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Kehidupan sudah berjalan. Taib. Singkat ceritanya sudah berjalan kehidupan. Kemudian ketika itu, tidak mungkinlah Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan kepada istrinya bahwasanya saya dapat wahyu. Wahyunya nyembelih anak kita nih. Ya, istri mana yang akan nerima kalau begitu? Gitu kan? Tiba-tiba datang sudah 13 tahun, udah gitu mau menyembelih anak gitu kan. Oh, ini apa nih, suami macam apa? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Nabi Ismail. Ketika dibawa Nabi Ismail, kemudian ke satu tempat, kemudian diceritakan. Dalam Al-Quran diabadikan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami, anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak, saya lihat dalam mimpi, saya nyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Ini bukan musyawarah, Pak. Ini bukan musyawarah. Misalkan Nabi Ismail dia mengatakan, oh nggak boleh, Pak. Oh, kalau nggak boleh ya udah nggak usah lah, katanya. Bukan musyawarah. Ini adalah ikhtibar. Ikhtibar. Subhanallah. Seorang anak tidak ditarbiyah oleh bapak. Tidak ditarbiyah oleh bapak. Ditarbiyah oleh siapa? Tarbiyah oleh ibu. Menandakan apa? Menandakan ilmu daripada Hajar yang diambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditransferkan kepada anak Nabi Ismail. Jadi kesolehan seorang suami akan berpengaruh kepada kesolehan seorang istri. Dan kesolehan seorang istri akan berpengaruh kepada kesolehan anak. Belum tentu ayah yang soleh, anaknya akan soleh. Nabi Nuh alaihissalam soleh, tapi istrinya nggak soleh, nggak solehah. Maka anaknya pun tidak soleh, sebagian ikut kepada ibu. Nah, kalau ini ibunya soleh, ditarbiyah setiap hari. Subhanallah, tarbiyahnya imaniyah. Karena ibunya ibaratnya adalah contoh dalam tawakal yang demikian tinggi, itu yang transferkan kepada anaknya. Subhanallah, Pak. Kalau kita punya pengalaman imaniyah sekali seumur hidup, ini akan kita ingat terus, dan insya Allah tidak akan mengurangi kesikotan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang masalah yang lain. Asalkan satu kali aja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika ditanya, wahai anak, gimana pendapat kamu? Saya lihat dalam mimpi, saya sembelih kamu. Subhanallah, anak yang soleh, 13 tahun, nggak pernah diajar oleh bapak, diajar hanya oleh ibu saja. Nah, maka dia mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepada ayah. Itu dimajhulkan. Artinya apa? Ya wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela ditinggal oleh suami di tempat yang tidak sumber kehidupan sama sekali. Nah, sekarang ujian buat anak. Anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak tersebut mengatakan, Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Singkat cerita dibawa ke Mina, Pak. Manhar, tempat sembelihan itu ada di Mina. Dibawa ke Mina, akhirnya Nabi Ismail dibaringkan. Ketika dibaringkan, Nabi Ibrahim Masya Allah, sifat kita lah seorang ayah, melihat anak akan disembeli agak kasihan juga. Akhirnya Nabi Ismail yang bilang kepada bapaknya Nabi Ibrahim, wahai ayah, saya khawatir kalau saya tidur seperti begini, ayah tidak akan tega untuk menyembelih saya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayah, telungkupkan saya saja, sehingga ayah tidak bisa melihat langsung wajah saya. Telungkupkan. Ini perintah Allah, ayah. Ini perintah Allah. Subhanallah. Ketika dibalikan dari Subhanahu wa taala, semuanya ingin taat kepada Allah, karena kesuksesan dan taat kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Ternyata setelah dicoba berkali-kali, pisau yang sangat tajam tidak bisa memotong leher Nabi Ismail alaihissalam.
Sifat pisau itu di tangan Allah, Pak. Sifat pisau disimpan sifat kauniyahnya, sunatullahnya bisa memotong. Tapi sifat kudrotiyahnya tergantung Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat api tadi. Sifat api sifatnya kauniyahnya, sunatullahnya adalah membakar. Tapi kudrotiyahnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Api bisa membakar dengan izin Allah, api bisa jadi dingin juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat tawakal yang tinggi. Apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, dicoba lagi ke benda yang lain ternyata tajam. Ternyata ketika disembelihkan untuk yang terakhir kalinya, ternyata Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan satu gibas ya, satu kambing dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi sekarang jadi amal ibadah buat semua jemaah haji dan jadi amal ibadah semua umat Islam, yaitu ibadah kurban sampai hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba kepalanya putus karena sayatan pisau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apakah Nabi Ibrahim sukses dan Nabi Ismail sukses atau tidak, Pak? Ketika disembelih, wah, gagal ternyata. Ini kalau kira-kira sukses atau tidak, Pak? Sukses. Kenapa? Sukses. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Subhanahu wa taala. Jadi dalam tawakal ini hati menjadi tenang dengan caranya apa? Dengan cara tadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dengan ilmunya. Kemudian sifat taslim dan tafwid, kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kita. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.